Di topik ini, saya akan membahas tentang trauma-trauma yang muncul akibat keputusan yang kita buat sendiri, dan keputusan tersebut membuat kita salah sehingga hidup kita kacau ataupun mengalami penurunan yang drastis dalam hidup. Yang pertama, keputusan dalam percintaan. Biar cerita ini menjadi hangat, saya bahas soal percintaan terlebih dahulu. Dulu saya pernah mencintai seseorang dengan gila-gilaan, hanya karena dia cantik, hanya karena kita saling mencintai, hanya karena kita masih labil dan ingin memberikan segalanya. Namun kenyataan di jalan tidak seperti itu dan menyebabkan kita trauma. Tidak ada yang pasti dalam percintaan, seperti perpisahan bahkan saling membenci, itu bisa aja terjadi pada akhir ceritanya. Setelah dewasa, saya menyadari bahwa yang membuat hubungan itu awet dan langgeng sampai usia yang memisahkan ternyata adalah sebuah karakter, perilaku, dan cara berpikir. Bukan seberapa besar orang itu mencintaimu, tapi karakter. Seberapa mau dia bekerja sama, seberapa mau dia bertoleransi, seberapa mau dia terbuka dan ingin memutuskan untuk terus bersama dan mencari solusi terbaik. Yang kedua, trauma dalam urusan karir atau keuangan. Dalam urusan uang, saya pernah tidak enakan sama orang ketika orang mau pinjam uang, hingga akhirnya saya kecewa dan trauma. Banyak duit saya yang nyangkut dan tidak dikembalikan yang orang lain pinjam terhadap saya. Mudah percaya tentang urusan uang dan memberi kepercayaan tanpa hitam di atas putih soal uang itu sangat berbahaya, atau gak usah dan hindari saja hal-hal kayak gitu. Keputusan keuangan yang kedua yaitu saya pernah mengambil resiko yang bodoh dan tidak terukur hanya karena ikut-ikutan, hanya karena pengen terlihat keren punya bisnis, hanya karena pengen dianggap pinter. Akhirnya saya gagal dan uang saya habis. Bisnis itu tak segampang membalikkan telapak tangan. Lebih baik cari dulu ilmunya, pelajari perlahan lalu memulainya. Gak usah dengerin cocot motivator yang menggampangkan semua hal dalam bisnis. Yang ketiga, dalam urusan uang, saya pernah kena investasi bodong. Apapun yang menawarkan kekayaan cepat, hati-hati, atau memberi pengembalian return yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal, itu biasanya bodong. Sudah pernah saya coba semua dalam urusan investasi seperti kripto, saham, obligasi, dan lain-lain. Namun yang pasti dan menguntungkan adalah investasi yang lambat, resikonya yang juga terukur, dan pengembaliannya bisa dihitung secara statistik. Sampai saat ini saya sudah trauma dan tidak pernah percaya sama mulut-mulut motivator ataupun influencer yang bila mereka menawarkan investasi dengan return yang sangat tinggi, itu biasanya bodong. Yang terakhir ini yaitu keputusan trauma untuk percaya kepada orang secara berlebihan atau percaya 100%. Saya sudah trauma hal kayak gitu, sehingga dalam bercerita ataupun sharing, minimal kita sama-sama pegang kartu. Aku tahu rahasiamu dan kamu tahu rahasia saya. Sama-sama pegang kartu. Jadi keduanya akan sama berhati-hati untuk menjaga rahasia. Begitupun percaya dalam urusan uang. Kalau tidak ada hitam di atas putih, tidak ada pengawas yang bisa membuat keduanya saling disiplin dan percaya dalam urusan uang, saya sudah tidak mau
bodoh amat hanya mengandalkan perilaku seseorang yang baik di depan saja. Bisa suatu saat orang tersebut berkhianat karena tidak kuat dengan kemilau uang. Bisa saja juga suatu saat orang tersebut bukan karena tidak baik, tapi karena dia kepepet atau tergoda oleh hal-hal yang bisa membuat penyelewengan dalam keuangan tersebut. Kesimpulannya, trauma yang diakibatkan oleh salah keputusan dalam percintaan, keuangan, karir, dan kepercayaan terhadap orang itu memberi kita suatu hikmah ataupun pengalaman sehingga kita bisa belajar dan cara mengatasinya bagaimana di masa depan. Solusinya masih sama, yaitu kesadaran dan merubah fokus kita. Kesadaran kita yaitu bila melihat pola-pola yang pernah kita alami dan tidak bagus, jangan diulangi. Tapi pindahkan fokus kita terhadap orang yang lebih berkualitas, teruji, dan bisa dipercaya. Dengan catatan ada perjanjian hitam di atas putih. Pengalaman dan pengambilan keputusan yang menyebabkan trauma yang pernah saya alami jangan sampai terjadi sama teman-teman. Itu tidak bagus untuk dirasakan. Namun, apabila teman-teman pernah mengalami dan punya solusi yang jitu, boleh deh di komen biar saya dapat pengalaman baru juga. Semoga video ini memberimu pengetahuan dan wawasan baru agar kamu semakin mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan tonton video selanjutnya.